Tersebut, massa yang terdiri dari mahasiswa Universitas Sejabodetabek dan Bandung mengecam pengesahan UU KPK dan rencana pengesahan RKUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Internet of Things dari kelas L, Prodi S1 Hukum Universitas Diponegoro. Nama saya Syaja Fadila Fasi. Nama saya Aldis Taufik Widodo. Aku Karol Stefanus Rai. Nama saya Duan Sofyan Paradita. Izinkan kami Dari kelompok 11 Untuk menjelaskan Seputar KUHP, simak videonya. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Siapa sih yang tidak pernah mendengar tentang KUHP? KUHP merupakan pendekan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan dasar peradilan hukum pidana. Dan KUHP sendiri ini juga sudah dipakai di Indonesia sebelum Indonesia itu merdeka. KUHP sendiri memuat tentang peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana. KUHP sendiri juga secara langsung mengatur tentang bagaimana sistem peradilan hukum pidana di Indonesia. Pada dasarnya, pengimplementasian hukum pidana di Indonesia itu berdasarkan pada KUHP. Lalu, KUHP tersebut itu juga menjunjung tinggi asas legalitas, yang dimana asas legalitas tersebut memiliki pengertian bahwa tidak akan ada suatu peraturan yang melanggar undang-undang tidak bisa dihukum apabila undang-undang tersebut belum dibuat atau belum disahkan. Karena apa? Karena hal tersebut bisa menjadi patokan dasar untuk sebuah logika digunakan dalam peraturan hukum, dalam logika hukum pidana. Padahal itu tidak bisa karena logika dalam hukum pidana akan sangat berbeda jauh dengan ketika pengimplementasian itu terjadi di realita. Maka dari itu, kita perlu mengetahui sejarah hukum pidana itu sebenarnya seperti apa. Lalu, hukum pidana tersebut dimulai dari zaman VOC, zaman hukum Belanda, zaman Jepang, dan zaman kemerdekaan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah KUHP dalam zaman VOC. Hukum pidana sendiri pada masa VOC awalnya berupa plakat-plakat peraturan yang kemudian diimpun dalam Statuat Betawi pada tahun 1642 yang belum dikodifikasikan atau belum dibukukan. Barulah pada 1866 muncullah kodifikasi pada hukum pidana dengan berlakunya dua kitab undang-undang hukum pidana. Yakni yang pertama, Kitab Undang Hukum Pidana 1866 yang berlaku bagi golongan bangsa Eropa mulai terhitung sejak tanggal 1 Januari 1867. Dan pada 6 Mei 1872 ditetapkan juga KUHP khusus bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing. Lalu yang kedua ada KUHP 1872 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1873 dan dikhususkan untuk kalangan bumi putra. zaman Hindia Belanda. Pada masa transisi dari kolonial Inggris ke Belanda, hukum pada kolonial Inggris
di Hindia Belanda tetap berlaku untuk menghindari Rex vacuum atau kekosongan hukum di Hindia Belanda. Di negara Belanda sendiri, pada tahun 1881 dibentuk Undang-Undang Hukum Pidana baru yang mulai berlaku pada tahun 1886 yang bersifat nasional di Belanda. Maka, di Hindia Belanda juga dibentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918 yang sekaligus mengakhiri dualisme hukum pidana dan KUHP ini berlaku bagi penduduk Hindia Belanda. Zaman Jepang. Pada tahun 1942, Hindia dan Belanda jatuh ke tangan Kekaisaran Jepang, yang otomatis mengakhiri kekuasaan Belanda di Hindia. Setelah menguasai Indonesia, pemerintah Jepang pada tanggal 7 Maret 1942 mengeluarkan peraturan yang bernama Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura. Di dalam Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 dalam pasal 3 dijelaskan bahwa semua badan pemerintahan, hukum dan undang-undang pada zaman Belanda tetap berlaku dengan syarat tertentu, yakni tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang di Hindia dan Belanda. Zaman kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa segala badan dan peraturan yang ada tetap berlaku sebelum diadakan yang baru. Menurut Undang-Undang Dasar selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, hukum pidana yang berlaku pada tahun tersebut adalah hukum pidana yang ada dari tanggal 8 Maret 1942 yang isinya disesuaikan pada keadaan Republik Indonesia dengan pengurangan dan penambahan peraturan. Pada tanggal 27 Desember 1949, terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, berdasarkan pasal 192 Konstitusi RIS yang menjelaskan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada tetap berlaku selama tidak melanggar ketentuan Konstitusi RIS. Setelah Negara Republik Indonesia Serikat bubar, maka Konstitusi RIS berganti menjadi UUDS 1950 dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di seluruh NKRI berlaku dua KUHP, yakni yang pertama KUHP menurut UU RI No. 1 tahun 1946 dan yang kedua KUHP Belanda tahun 1919 dengan perubahan menyesuaikan UUDS 1950. Hal ini berakhir pada tanggal 29 September 1958 dengan berlakunya UU Nomor 73 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1946 mengenai hukum pidana berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Demikian Pemaparan Materi dari kelompok 11. semoga dapat berguna bagi para pendengar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bye.